Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Septiana, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Kewirausahaan dengan NIM 7211260003. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari artikel jurnal yang sudah kelompok 9 buat yang berjudul Aspek Penerapan Manajemen Risiko untuk Industri 4.0 atau yang sering kita sebut dengan 4.0 yang diampu oleh Ibu dosen pengampu 1 yaitu Ibu Putri Kemaladewi Lubis, SE, MSI, AK, dan Ibu pengampu 2 yaitu Ibu Rosti Pratiwi Siombing, SE, MS. Langsung saja kita masuk kepada materi yaitu tujuan penelitian dari artikel. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melakukan penelitian mengenai industri 4.0 atau 4.0 terkait aspek-aspek utama dan memaparkan rancangan kerangka penerapan manajemen risiko pada konsep industri 4.0 atau 4.0. Nah, selanjutnya masuk kepada metode penelitian yang digunakan oleh artikel jurnal ini, yaitu metode penelitian kualitatif dengan tinjauan literatur mengenai konsep industri 4.0 dan manajemen risiko yang relevan. Sumber yang digunakan antara lain yaitu Scopus, Web of Scans, dan Scans Direct. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada temuan dan hasil dari penelitian. Dalam banyaknya kasus, penerapan industri 4.0 telah menunjukkan bahwa hubungan antara manusia, sistem, dan objek telah menjadi jaringan yang lebih kompleks, dinamis, dan dioptimalkan secara real-time. Di sisi lain, terdapat fakta peningkatan volume dan ketersediaan data secara real-time yang menyebabkan kebutuhan baru pada infrastruktur, manajemen teknologi, dan sebagainya. Baik, yang terakhir yaitu kita masuk pada kesimpulan dari artikel jurnal yang sudah dibuat, yaitu artikel ini bertujuan untuk meneliti manajemen risiko dalam industri 4.0 dan menentukan aspek penerapannya. Tinjauan literatur yang menyatakan bahwa hubungan antara manusia, objek, sistem dalam industri 4.0 dapat berdampak pada proses industri dengan optimal dan real time. Penanganan dari data real time itu memerlukan infrastruktur dan adaptasi baru. Analisis ini menunjukkan bahwa risiko umum di bidang manufaktur terkait dengan keamanan informasi seperti serangan cyber dalam industri 4.0 risiko dapat lebih sering terjadi dan mengubah jalannya manajemen risiko. Maka dari itu diperlukan alat yang menghubungkan KPI dan KRI untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko. Kerangka kerja baru seperti ini dapat ditemukan dengan analisis data yang lebih relevan. Nah, selanjutnya masuk pada pemanfaatan penulisan bagi mahasiswa, yaitu manfaat dari penulisan artikel jurnal ini yaitu dapat menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa atau mahasiswi dalam penerapan manajemen risiko pada 4.0 yang lebih mendalam. Nah, kontribusi kinerja bisa dilihat langsung. Devi dengan 33%, yaitu merancang instrumen penelitian. Sabrina 33% dengan kinerja menganalisis data kualitatif. Sedangkan Sakira dengan poin 34%, yaitu menyusun temuan dan kesimpulan penelitian. Baik, saya lanjutkan kembali. Di sini juga saya ingin mereview suatu artikel yang berjudul Penerapan Prinsip Kontribusi dan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi Pengangkutan Laut dengan studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Di dalam artikel ini terdapat pendahuluannya yang menjelaskan mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut dengan studi kasus antara PT Asuransi Aksa Indonesia atau yang sering disebut dengan PT Aksa dan PT Asuransi Buana Independen yang sering disebut sama orang yaitu PT ABI.
Dalam asuransi, dimungkinkan adanya lebih dari satu perusahaan asuransi yang menjamin suatu objek yang sama untuk menghindari tertanggung menerima keuntungan melebihi kerugian, yang dikenal dengan prinsip indemnitas atau yang disebut suatu bentuk penggantian kerugian secara keuangan hingga pihak yang dirugikan memiliki keuangan seperti sebelum kerugian terjadi, yang tercatat di dalam hukum asuransi di Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan pada kasus di mana PT Aksa dan PT ABI masing-masing menjamin muatan barang milik PT Santos Jaya Abadi yang diangkut oleh PT Transporter Agung Sejahtera. Nah, selanjutnya dalam artikel ini membahas tentang dalam asuransi pengangkutan laut dimungkinkan objek yang sama dapat diasuransikan kepada lebih dari satu perusahaan asuransi untuk menghindari tertanggung mendapat keuntungan yang melebihi kerugian yang diderita. Maka diterapkan prinsip indemnitas dalam hukum asuransi di Indonesia. Dalam kasus ini, PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen telah masing-masing menjamin muatan barang milik PT Santos Jaya Abadi yang diangkut oleh PT Transporindo Agung Sejahtera. Terkait penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi dalam kasus ini, yaitu pertama, prinsip kontribusi diterapkan di mana kedua perusahaan asuransi PT Aksa dan PT ABI saling berkontribusi dalam membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan porsi pertanggungan masing-masing. Yang kedua yaitu prinsip subrogasi juga diterapkan di mana setelah membayar ganti rugi, PT Aksa dan PT ABI memiliki hak untuk menuntut pembayaran dari pihak ketiga yang tertanggung jawab atas terjadinya kerugian. Dalam hal ini adalah pengangkut PT Transporindo Agung Sejahtera. Namun, penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi dalam kasus ini lebih sesuai dengan ketentuan hukum asuransi di Indonesia untuk mencegah tertanggung memperoleh keuntungan yang melebihi kerugian. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari artikel yang ini, yaitu yang pertama, penerapan prinsip kontribusi dalam kasus ini belum terlaksana karena adanya perbedaan kebijakan antara PT Aksa dan PT ABI terkait pengkajian dan proses verifikasi klaim asuransi. PT Aksa telah melakukan pembayaran klaim atas kerusakan muatan barang milik PT Sentosa Jaya Abadi, sementara PT ABI belum melakukan pembayaran klaim dengan alasan masih dalam proses verifikasi. Yang kedua yaitu penerapan prinsip subrogasi dalam kasus ini juga belum terlaksana secara optimal. Setelah membayar klaim, PT Aksa seharusnya dapat mengganti kedudukannya dengan mengajukan klaim kepada pihak pengangkut atau PT Transporter Agung Sejahtera selaku pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan muatan barang. Namun, sampai saat ini PT Aksa belum mengajukan klaim subrogasi kepada pihak pengangkut. Yang ketiga yaitu kendala dalam penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi dalam kasus ini adalah perbedaan kebijakan internal antara perusahaan asuransi serta kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PT Aksa dan PT ABI dan pihak yang bersangkutan atau PT Transporter Agung Sejahtera. Hal ini mengakibatkan proses penanganan klaim menjadi lebih rumit dan memakan waktu yang lebih lama. Jadi, menurut pendapat penyaji, artikel ini menyajikan informasi yang komprehensif dan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai dinamika penerapan prinsip-prinsip asuransi dalam konteks pengangkutan laut di Indonesia. Dan menurut penyaji, artikel ini menyajikan salah satu motivasi para pelaku usaha untuk melakukan antisipasi terjadi risiko dalam usaha dengan menggunakan asuransi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kedua artikel yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.